Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang SQL basic di sini ya, dasar dari SQL atau bahasa database. Kita langsung saja ke PPT-nya. Nah, SQL bahasa user yang meminta pada database untuk menyediakan data yang diperlukan menggunakan tipe bahasa khusus yang disebut struktur query language atau SQL ya. SQL adalah bahasa fungsional, yaitu suatu bahasa yang memungkinkan user untuk menentukan tipe dari suatu yang ingin mereka dapatkan, atau kita fungsikan suatu kegiatan sehari-hari, kita logikakan dan kita masukkan kepada sistem ya. Nah, bahasa fungsional tersebut tidak sama dengan bahasa pemrograman yang lain, semisal C++, Pascal atau COBOL di sini. Bahasa tersebut disebut bahasa prosedural karena membentukkan penulisan program ya atau prosedur mendapatkan suatu informasi. Sebaliknya, SQL secara eksplisit mendefinisikan hasil akhir yang diinginkan, sedangkan metode untuk mendapatkan data dilakukan sendiri oleh database. Bentuk SQL query umum ini contohnya adalah select, distinct, lalu nama atribut. Di sini dari tabel yang atau data tabel yang kita inputkan, di mana kita memasukkan sebuah kondisi. Kita bisa melakukan penjumlahan, penggabungan, langsung irisan seperti di video sebelumnya. Nah, atribut list daftar nama atribut yang berada dalam tabel list. Ya, maksudnya kita mempunyai sebuah data, lalu kita mempunyai tabel employee, lalu departemen. Nah, kita select atribut di sini first name dari tabel employee, di mana kondisi tabel employee tadi join dengan tabel departemen. Nah, kondisi statement berbanding SQL query yang mengombinasikan operator pembanding. Kita bisa menambahkan and, or, dan not. Sedangkan distinct adalah keyword yang bersifat opsional ya. Boleh ditulis atau boleh tidak ya. Lalu kita masuk ke pemilihan data dapat dilakukan dengan menggunakan contoh kode ya, seperti berikut. Select lalu bintang from EMP, di mana ID adalah 39334. Nah, maksudnya statement SQL di atas meminta untuk menyediakan semua data dari tabel EMP, di mana nilai yang diminta adalah yang berisi 39334. Nah, maksudnya kita select semua dari tabel EMP, kita mempunyai tabel EMP. Nah, di tabel EMP kita mempunyai sebuah data ya dengan ID yang berbeda-beda, bukan 39334 saja, namun banyak. Di mana kita memasukkan sebuah kondisi hanya menampilkan ID 39334 ini. Maka hasilnya akan menampilkan data yang ID-nya 39334 ini. Untuk blok kode berikut adalah bahasa pemrograman prosedural ya, yang mengilustrasikan fungsi yang sama dengan statement SQL di atas. Nah, di sini terdapat sebuah bahasa C yang mendeskripsikan sebuah data dari database ya di sini. Untuk perbedaannya sangat jauh ya di sini ya. Di sini menggunakan bahasa pemrograman, nah di satu sisi yang lain hanya membuat sebuah logika ya, sebuah logika tentang susunan atau melakukan sebuah proses di sini. Lalu penggunaan alias pada SQL query. Nah, terdapat operator dasar pembanding sama dengan, kurang dari, sama dengan, seperti contoh di sini. Nama alias diperlukan jika terdapat field dengan nama yang sama. Maksudnya kita menginputkan sebuah data ya dari tabel, namun kita inputkan bukan hanya satu isi dari tabel tersebut, mungkin lebih ya. Misal tabel employee, kita terdapat isi nama lalu
tanggal lahir, dan alamat ya. Lalu kita ingin memanggil data tersebut nama dan tanggal lahir. Nah, maka dari itu kita menggunakan alias itu untuk mempersingkat sebuah susunan database atau penggunaan SQL query ini ya. Ini ada contohnya, misal menampilkan nama dari dan alamat semua pegawai yang bekerja pada Departemen Research. Select employee. Nah, kita pilih dari tabel employee first name. Kita pilih tabel employee dan lalu last name. Di sini ada employee, kita pilih address. Nah, dari employee dan departemen. Dari tabel ya, tabel employee dan departemen, di mana kita memasukkan kondisi departemen.name ini ya, lalu research and departemen number. Nah, kita singkat menggunakan alias menjadi I untuk employee, lalu I dan D untuk departemen. Jangan lupa memasukkan alias dari from ini ya. From employee diinisialisasikan menjadi E, lalu departemen juga menjadi D. Maka kita akan mempersingkat sebuah susunan SQL. Lalu ke konsep dasar SQL query. Sedangkan distinct adalah keyword yang bersifat opsional. Ditulis atau tidak juga tidak apa-apa, mengindikasikan suatu query yang tidak memiliki duplikat. Secara default didapat duplikasi pada hasil query tanpa distinct ya. Bentuk query umum ya. Umumnya seperti ini, menggunakan distinct. Di sini ada contoh SQL query-nya ya. Tampilkan tanggal lahir dan alamat dari semua pegawai yang bernama John Smith. Nah, kita select tanggal lahir, birthday, lalu alamat address di sini. Dari tabel employee ya. Tanggal lahir dan alamat nama juga dari tabel employee, di mana kita memasukkan sebuah kondisi. First name adalah John, lalu middle name adalah B, dan last name adalah Smith. Maka ekspresi aljabar relasional akan seperti ini ya. Berdate, lalu kita pilih first name John dan minute, B and last name Smith dari tabel employee. Kita pilih kolom birthday atau tanggal lahir dan address di sini dari semua fungsi tabel employee tadi. Lalu ada contoh kedua di sini. Tampilkan nama dan alamat semua pegawai sebagai pekerja pada Departemen Research. Kita menggunakan alias di sini. Select I adalah tabel employee, first name, last name, dan alamat dari tabel employee dan departemen. Jangan lupa kita inisialisasikan menjadi I. Employee untuk I, departemen dan D. Di mana I atau employee, departemen name, research. Nama dari perusahaan adalah research dan number dari departemen sama dengan DNO dari employee. Nah, maksudnya sebuah karyawan mempunyai ID atau nomor NIP ya sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Sama juga ekspresi aljabar relasional seperti ini. Research depth, kita select dulu kolom di name, kita beri nilai research. Kita mencari dari kolom departemen name yang bernama research dari tabel departemen. Kita inisialisasikan menjadi research departemen number sama dengan DNO. Nah, maka akan menampilkan first name, last name, address dari research YMPS. Nah, lalu ini ada contoh yang ketiga, menampilkan project yang berlokasi di Stafford. Tampilkan nomor project, nomor departemen, lalu last name, alamat, dan tanggal lahir. Kita pilih tabel project, kita pilih kolom number, lalu project, kita pilih atribut number, employee, last name, lalu employee, alamat, tanggal lahir, di mana tabel project kita alias sebagai P, departemen sebagai D, employee sebagai E. Di project lokasi kita beri nilai Stafford dan project number sama dengan departemen number
yang dimiliki data perusahaan setiap karyawannya ya di sini. Nah, dan MGR, SSN dan ISSN. Nah, maksudnya yaitu tadi sebuah karyawan memiliki misal siswa nomor absen ya, nomor absen sendiri. Lalu karyawan tersebut memiliki SSN terhadap dirinya sendiri di tabel employee. Di departemen juga memiliki SSN sebagai bukti karyawan tersebut. Maka kita akan menampilkan seperti ini. Sama juga pada ekspresi aljabar relasional. Hanya itu saja video kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih.